Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Joy Sang Pujangga. Kali ini saya akan mengangkat sebuah cerita tentang Israel dan Palestina. Serangan Israel ke rumah sakit Al-Shifa jadi bumerang. Sebelum cerita ini saya angkat, saya mohon sedekahnya dengan cara like, subscribe, dan komen. Karena sedekah adalah ladang ibadah untuk kita semua. Lanjut ke ceritanya. Aksi pasukan Israel yang menyerang langsung rumah sakit Al-Shifa yang diklaim menyembunyikan markas operasi Hamas di Gaza kini telah menjadi bumerang. Dilansir The Guardian Kamis 16 November 2023, Israel menghadapi gelombang kecaman internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sementara PBB dan badan-badan bantuan menyatakan keprihatinan atas dampak serangan tersebut terhadap staf dan pasien. Kian besarnya kecaman global dari negara-negara Arab dan Barat menimbulkan pertanyaan tentang berapa lama lagi Israel dapat melanjutkan serangannya dalam menghadapi berkurangnya dukungan internasional. Amerika Serikat, AS misalnya, menyatakan tak mendukung sama sekali operasi militer atas rumah sakit tersebut, dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengizinkan keputusan Israel. PBB pun angkat berbicara tentang pembantaian di Gaza tersebut. Dan ketika tekanan meningkatkan pada siang hari, Israel mengalah dengan mengumumkan akan mengizinkan konvoi bantuan dalam jumlah tak terbatas melalui penyerangan Rafah di perbatasan Mesir. Konvoi bantuan dibatasi hanya 30 truk per hari, ketika PBB mengatakan dibutuhkan ratusan truk untuk mengurangi kelaparan. PBB dan badan-badan bantuan menyatakan keprihatinan besar atas penggerebegan rumah sakit tersebut. Saya terkejut dengan laporan serangan militer di rumah sakit di Al-Shifa, kata Kepala Badan Kemanusiaan PBB Martin Griffiths pada perlindungan terhadap bayi baru lahir, pasien, staf medis, dan seluruh warga sipil harus mengesampingkan semua kekhawatiran lainnya. Rumah sakit bukanlah medan pertempuran. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan bahwa tersebut kembali kehilangan kontak dengan staf di rumah sakit. Kami sangat khawatirkan keselamatan mereka dan pasien mereka, katanya. Komite Palang Merah Internasional mengatakan mereka sangat prihatin dengan dampaknya terhadap orang-orang yang sakit dan terluka, staf medis, dan warga sipil. Philippe Lazzarini, Kepala Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk Pengungsi Palestina, mengatakan operasi badan tersebut di Gaza berada di ambang kehancuran. Pada akhir ini, sekitar 70% penduduk di Gaza tidak memiliki akses terhadap air bersih, katanya. Kecaman global yang ditimbulkan oleh pengambilan rumah sakit juga membawa pada terobosan di PBB di New York, dengan Amerika Serikat mencabut ancamannya untuk memfoto revolusi baru yang disiapkan oleh Malta yang menyerutkan jeda dan koridor kemanusiaan yang luas selama beberapa hari untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan sampai ke warga sipil di Gaza. Rencana resolusi tersebut yang menekankan situasi anak-anak di hampir setiap paragrafnya mengharuskan semua pihak untuk menghormati kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional, khususnya mengenai perlindungan warga sipil, khususnya anak-anak. Mereka juga menyerukan Hamas untuk membebaskan sandera. Sikap pemimpin dunia. Sebelumnya Rabu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan melontarkan kritik paling keras kepada Israel, menyerukan agar para pemimpinnya diadili atas kejahatan perang di pengadilan internasional di Den Haag, dengan kebiadaban pengeboman warga sipil yang memaksa mereka keluar dari rumah mereka saat mereka direlokasi. Hal ini benar-benar terorisme negara, kata Erdogan tentang Israel saat ia berbicara di parlemen Turki. Saya sekarang mengatakan dengan hati yang tenang bahwa Israel adalah negara teror. Adapun Turki telah menarik diplomatnya dari Israel di tengah tanggapan negara tersebut terhadap serangan Hamas pada 7 Oktober. Komentar terbaru Erdogan mendapat tanggapan keras dari Israel, di mana pemimpin oposisi Yair Lapid
mengatakan tidak akan mengambil pelajaran moralitas dari Erdogan yang menurutnya memiliki catatan hak asasi manusia yang buruk. Israel membela diri melawan terorisme brutal Hamas, ISIS, yang beberapa di antaranya diizinkan beroperasi di bawah naungan Erdogan, katanya. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau sebelumnya membuat marah Israel dengan menyerukan pasukannya untuk berhenti membunuh bayi. Presiden Prancis Emmanuel Macron juga ikut buka suara dengan menegaskan bahwa negara-negara barat tidak dapat menggunakan standar ganda. Kami mengutuk dengan tegas semua pemboman terhadap warga sipil, khususnya infrastruktur sipil yang harus dilindungi berdasarkan hukum internasional dan hukum kemanusiaan kami, tuturnya. Kementerian Luar Negeri Prancis juga mengatakan Prancis sangat prihatin dengan operasi militer di Al-Shifa. Tidak ada penggunaan infrastruktur sipil untuk tujuan militer yang dapat diterima, katanya. Masyarakat Palestina tidak seharusnya menanggung akibatnya atas kejahatan yang dilakukan Hamas. Terlebih lagi mereka yang rentan, terluka atau sakit, dan para pekerja kemanusiaan. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mendesak Israel untuk mengakhiri pembunuhan tanpa pandang bulu terhadap warga Palestina di Gaza. Kami menuntut gencatan senjata segera dari pihak Israel di Gaza dan kepatuhan yang ketat terhadap hukuman kemanusiaan internasional yang jelas-jelas tidak dihormati saat ini, katanya dalam debat di parlemen. Mencari bukti bertentangan dengan apa yang digambarkan oleh seorang diplomat Palestina sebagai 1 juta jurnalis warga di Gaza. Israel berada di bawah tekanan internasional untuk memberikan bukti yang meyakinkan bahwa ruang bawah tanah rumah sakit di Gaza digunakan sebagai markas besar Hamas, seperti yang diklaimnya. Pasukan telah menemukan senjata dan infrastruktur teror di satu lokasi tertentu di dalam rumah sakit, kata seorang pejabat senior IDF. Hamas mengatakan klaim tersebut adalah sebuah kebohongan yang terang-terangan. Adapun dengan ketegangan yang begitu tinggi, Israel akan kesulitan untuk dipercayai oleh beberapa negara. Gedung Putih mengatakan pada Selasa bahwa mereka memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut digunakan oleh Hamas. Namun menambahkan bahwa mereka tidak mendukung serangan udara terhadap rumah sakit tersebut atau menjadi tempat baku tembak. Para pejabat Israel mengatakan tidak ada pertempuran yang terjadi di dalam rumah sakit tersebut sejak tentara tiba pada malam hari. Dukungan publik. Jejak pendapat Reuters Ipsos menemukan bahwa dukungan publik Amerika Serikat terhadap perang Israel makin terkikis, dan sebagian besar warga Amerika berpikir Israel harus menyerukan gencatan senjata. Ketika ditanya peran apa yang harus dimainkan Amerika, 32% responden mengatakan Amerika Serikat harus mendukung Israel, turun dari 41% dalam jajakan pendapat yang dilakukan pada 12-13 Oktober mengenai pernyataan bahwa Israel harus menyerukan gencatan senjata dan mencoba bernegosiasi. 68% responden menyatakan setuju. Detik-detik pasukan Israel siap masuki Gaza, keadaan mencekam. Menteri Pertahanan Menhan Israel Yoav Gallant mengatakan kepada pasukan di perbatasan Gaza bahwa mereka akan segera melihat daerah kantong Palestina dari dalam. Anda sekarang melihat Gaza dari kejauhan. Anda akan segera melihatnya dari dalam. Perintah akan datang, kata Gallant kepada tentara pada Kamis 19 Oktober 2023, seperti dikutip Reuters. Tak lama setelah pernyataan Gallant, Perdana Menteri PM Israel Benjamin Netanyahu mengeluarkan video dirinya bersama pasukan dekat perbatasan menjanjikan kemenangan. Pernyataan keduanya menunjukkan perkiraan invasi darat Israel dengan tujuan memusnahkan kelompok Hamas. Palestina mungkin sudah dekat. Israel menggempur Gaza dengan lebih banyak serangan udara pada Kamis akibat serangan mendadak sekelompok bersenjata Hamas pada 7 Oktober yang menewaskan 1.400 warga Israel. Israel telah mengepung 2-3 juta penduduk jalur Gaza dan membombardir daerah kantong tersebut.
sehingga menewaskan ribuan orang dan menyebabkan lebih dari 1 juta orang kehilangan tempat tinggal. Di utara Gaza, rekaman yang diperoleh Reuters dari kamp pengungsi Jabalinya menunjukkan warga menggali dengan tangan kosong di dalam bangunan yang rusak untuk membebaskan seorang anak laki-laki dan perempuan yang tertangkap di bawah batu. Mayat seorang pria juga ditarik keluar. Semua indikasinya menunjukkan keadaan tersebut akan terjadi, kata Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi kepada wartawan di Amman. Sebuah laporan intelijen Amerika Serikat memperkirakan bahwa jumlah korban tewas akibat ledakan di rumah sakit mungkin berada di kisaran 100 hingga 300. Namun penilaian tersebut dapat berubah. Sementara para pejabat Palestina mengatakan 471 tewas dalam ledakan di rumah sakit Al-Ahli Al-Arabi pada Selasa malam. Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan puluhan orang tewas. Menurut pejabat kesehatan Palestina, jumlah korban jiwa akibat serangan Israel dan Gaza telah meningkat menjadi lebih dari 3.700 orang tewas dan lebih dari 12.000 orang terluka. Itu adalah sebuah cerita tentang serangan Israel ke rumah sakit Al-Shifa yang menjadi bumerang. Tunggu di cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Saya Joy Sampujangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.